Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Aditya Nurmansyah. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Dengan dosen pengampu Bapak Jack Febian Rusdi STMT. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai menurut pandangan saya sendiri pada sesi keterampilan presentasi dan public speaking dari mata kuliah Personal Development. Yang pertama itu next. Mengapa public speaking penting di dunia IT? Karena mencakup dari presentasi progres ke manajer proyek, lalu ada menjelaskan konsep teknis ke klien non teknis, tiga kolaborasi tim, yang keempat pitch ide. Nah, yang pertama yang akan jelaskan yaitu mengenai presentasi progres ke manajer proyek. Itu kamu akan dipresentasikan ke suatu hasil dari si perusahaan yang dimana dari tim IT itu ingin mengusulkan adanya pembelian dari suatu aplikasi keamanan berupa kayak password situ. Tapi dari sejumlah orang yang belum mengetahui tentang IT itu tidak tahu istilah mengenai ancaman yang apa gitu ancamannya gitu. Kalau misalnya kok langsung beli tiba-tiba beli langsung kayak keamanan password gitu. Dari situ itu akan dijelaskan. Nah, kamu bayangkan nih, jika kamu membeli password, bayangkan aja. Password itu adalah sebuah alat yang dimana bisa jadi dibayangkannya itu kayak sebuah satpam. Satpam yang menjaga pintu dari digital gitu. Password ini. Itu beroperasi selama 24 jam. Lalu, setelah itu, nah ketika ada bermasalah dalam data, maka dari Smart Sur itu akan memperingati ini ada ancaman data, tolong segera cadangkan data gitu. Tolong segera melakukan backup data. Otomatis kan dari Smart Sur ini kan dari kitanya harus melindungi data kita gitu kan. Gitu. Nah, lalu dari sesudah kamu menjelaskan itu, maka dari yang non IT itu, maka akan setuju akan menerima anggaran dari pembelian password di perusahaan lain tersebut. Yang kedua, itu menjelaskan konsep teknis ke klien non teknis. Nah, di sini kamu di situasinya itu ketika ada karyawan yang terkena korban phishing. Nah, si bos atau si pemimpin atau presiden dari perusahaan itu meminta kamu sebagai pelatih dari keamanan cyber. Karena kamu kan profesinya di keamanan cyber nih. Nah, jadi si presiden ini dari presiden perusahaan ini meminta kamu menjadi pelatih gitu. Nah, di sini kamu tidak menjelaskan artian dari ancaman itu apa, tapi kamu memberikan sebuah praktek mengenai ancaman itu seperti seperti apa gitu. Contoh, kamu menerima pesan email palsu dari serangan gitu kan, email palsunya itu dari serangan. Nah, sudah itu, kamu mau coba kepada karyawan yang terkena phishing ini, kamu sambil mempraktekkan gitu kan langkah-langkahnya kayak gimana gitu. Ini ada serangan palsu, email palsu ya. Ketika kamu menemukan email palsu ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Melaporkannya atau kayak mencoba hal lebih lanjut atau dengan cara kayak misalnya tuh menipu si hacker gitu. Misal. Hal yang kamu lakukan kan karyawan pasti kalau udah menerima korban fisik, dia pasti kan melaporkan. Laporin aja deh.
ke pihak yang ahli gitu kan. Ahli kan misalnya saya, coba ini apply aja deh, kayak gitu kan, misalnya itu. Nah, dari kita kan misalnya abaikan aja gitu dari si serangannya itu. Jadi gak usah dieksplor lebih lanjut lagi gitu dari si hacker ini kan ada link tuh. Nah, itu gak usah gitu. Biarkan aja gitu, biarkan aja. Atau kalau misalnya mau explore lebih lanjut, jika misalnya di link itu memintakan email sama password, kalau misalnya kita notifikasi misalnya, biasanya sih ada notifikasi misalnya kan kalau mau klik lebih lanjut, misalnya ada di kamera di phishing tuh bisa berupa kayak kamera atau apapun itu misalnya kalau udah diizinkan, misalnya kalau tidak diizinkan, maka hasil dari si keberadaannya itu kan emang tidak ada gitu, tapi IP-nya itu dari si korban itu akan tetap ada. Tak mau nggak mau, itu salah satu cara buat si korban itu untuk melindungi itu dengan cara tidak mengklik gitu, tidak mengklik sembarang dari si hacker itu, seperti itu. Halo, kolaborasi tim. Kolaborasi tim ini, itu tim kamu itu berdiskusi mengenai sebuah aplikasi yang akan dibuat gitu. Nah, setelah itu dari sebagian diskusi dari si tim diskusi mengatakan seperti ini. Bagaimana kalau semisal aplikasi ini tanpa adanya enkripsi agar aplikasi itu lebih cepat dan efektif. Dan kamu sebagai misalnya job desk sebagai keamanan cyber titik, keamanan cyber, itu kamu pasti akan menolaknya. Karena gini, sistem tanpa keamanan itu akan membahagiakan bagi pengguna, ya kan? Nah, tentu saja di sini kamu membayangkan. Jadi kamu seperti ini. Jika aplikasi ini tidak bukan enkripsi, maka halnya itu seperti mobile server. Dan semua data password dan data pribadi kamu itu dicuri. Seperti kasusnya itu, kalau dari tim IT-nya tahu berita-berita, itu seperti itu seperti kasusnya itu Tokopedia tahun 2020. Itu bobol servernya itu kan gitu. Dari semua password dan data pribadi itu kan kena semua gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, dengan mengingat halnya seperti itu, tim IT itu akan mengusulkan, oh ya ya, kalau semisal kita tidak pakai juga kan, keamanannya kan akan rentan lemah, gitu kan. Otomatis dari tim IT pun setuju dengan kamu yang mengusulkan untuk mengenkripsikan si aplikasi itu, menambah fitur keamanan, gitu. Nah, lalu di form 4 ini adalah pitching ide ke server untuk menjual aplikasi UMKM gitu kan. Nah, di sini kamu akan menjelaskan ke si user, ke si pengguna, mengenai aplikasi yang kamu sudah buat oleh si kolaborasi tim ini. Nah, oleh tim ini. Itu, kamu akan membuat sebuah aplikasi kayak melindungi. Pelindungi ini bertujuannya untuk memudah pengguna dalam segi fitur keamanan dan juga kenyamanan dan pengguna. Misal, fiturnya tuh seperti kayak fitur fitur misalnya fitur di pelindung itu ada fitur beranda, fitur kayak keamanan, fitur kayak scan misalnya ya. Nah, scan file misalnya gini. Nah, jadi dari si pengguna itu misalnya mengunduh sebuah file yang udah di download misalnya, download dari web tertentu misalnya gitu. Nah, lalu kalau sudah itu, si pengguna kan pasti kan download dari si web itu kan, pengguna itu kan, ada file PDF gitu kan. Nah, lalu setelah menggunakan aplikasi si itu ya, si pelindungi, maka alhasil itu akan tadi misalnya kalau scan-nya itu filenya aman, maka otomatis aman kan, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya scan-nya itu ada virus, nah itu sudah dihapus gitu kan. Otomatis ada bertindakan
ada aplikasinya gitu, seperti itu. Nah, jadi setelah menggunakan aplikasi kayak Pelindungi, jadi hal yang bermasalah kayak ransomware itu kan dapat mengurangi gitu. Mengurangi dari ancaman-ancaman gitu, dari ransomware, dari kayak phishing dan ancaman lainnya gitu, seperti itu. Nah, itulah di public speaking ini gitu. Lalu selanjutnya di sini ada firewall bisa menghentikan hacker. Tapi suara mula yang dapat menghentikan dari keputusan buruk, ketidaktahuan, dan mengabaikan keamanan. Nah, contohnya kan sudah jelaskan seperti yang saya dari awal dari poin G4 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu dari public speaking. Lalu selanjutnya, cyber security. Cyber security. Hmm, menurut saya tahu ya, menurut pandangan yang saya ketahui dari cyber security ini merupakan sebuah permasalahan yang dimana permasalahan itu berada dalam sebuah data ya, data-data seperti data file penting, informasi, sistem, seperti sistem pada operasi, sistem pada laptop atau HP atau dan lain-lain, seperti pada perangkat, dan sistem akun ya, seperti sistem login lah, apa namanya, login. Itu kan bermasalah tuh dalam dunia digital karena sebanyak serba teknologi. Nah, disinilah masalah terlebur dari cyber security itu. Seperti itu. Terus selanjutnya, apa itu cyber security? Nah, cyber security kan tadi sudah jelaskan bahwa ancaman itu kan masalah itu kan banyak. Ada masalah terhadap data, masalah terhadap informasi, masalah terhadap kayak perangkat, masalah terhadap kayak server, masalah seperti kayak password, masalah kayak dan lain-lain itu seperti masalahnya informasi penting gitu kan. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan cybersecurity. Jadi cybersecurity itu bertugas untuk mengamankan dari data, informasi atau melindungi dari semua permasalahan dari data, dari informasi, dari perangkat, ya dari serangan hacker gitu. Seperti itu. Karena tuh, mengapa cybersecurity penting dalam dunia IT? Itu dikarenakan di dalam serba era teknologi dan era digital ini itu pasti harus ada data virtual itu kan untuk melindungi data dari fisik. Kalau semisal dari data fisiknya itu dicuri. Kalau data fisiknya misalnya dicuri, itu maka yang kita butuhkan itu, yang kita cadangkan itu adalah data virtual. Data virtual penting gitu. Misalnya dari KTP, dari kakak, kan itu. Nah, itu kan data penting tuh. Nah, otomatis kalau misalnya data fisik kita dicuri, bisa dicuri oleh penculiknya, penculik bisa dicuri nih. Nah, itu kan ada otomatis ada cadangannya. Ada cadangannya itu berupa ya data virtual. Nah, itu di cybersecurity. Makanya itu cybersecurity penting banget dengan menjaga-jaga file gitu. Seperti aplikasi-aplikasi kayak cloud gitu yang berbasis kayak keamanan gitu kan, cloud, kayak Drive, kayak misalnya kayak scan gitu, gitu kan, scan kayak gimana gitu, dan lain-lain gitu kan, banyak banyak aplikasi gitu tertentu gitu. Seperti kayak Dana kan ada autentikasi tuh pada saat pembayaran. Nah, itu kan penting banget tuh, soalnya kan itu ada data pentingnya gitu. Biar si hacker itu tidak akan bisa masuk. Seperti itu. Lalu, ancaman apa saja yang ada dalam cybersecurity? Nah, ini ancamannya. Ini sih ada sebanyak ya. Cuman saya kan menyebutkannya seperti ini aja. Menyebutkannya hanya ini saja gitu. Nah, pertama dari ransomware. Sampai ini, itu kalau digambarkan kan seperti file yang terkunci. Nah, itu cara kerjanya itu dari si hacker ini mencoba membobol sistem website yang dimana ada file enkripsi dari file public gitu, bisa public. Nah, dari situ kan dan ya file public nih. Lalu dari hacker ini itu mempunyai serangan yang pertama. Kalau misalnya filenya terbuka dalam website itu akan bisa download kan, misalkan misalnya bisa download nih. Nah, itu download.
misalnya hacker tuh ya. Nah, lalu file itu di-encrypt. Misalnya ini penting banget nih. Biasanya korban pun lupa, kelupaan bahwa si file publiknya itu misalnya benar-benar ada di website itu gitu kan. Nah, itu dia ambil, dia kunci gitu kan. Nah, selepas itu, tapi cara ransomware ini bukan hanya seperti itu aja. Ada lagi gitu. Kenapa terjadi ransomware? Itu karena dikarenakan kan dari kali ini kan tadi kan sebatas saya menyebutkan dari file yang udah terkunci. Nah, lalu kan ini ada korban. Nah, sejak adanya korban dan dengan hubungan dengan korban dan hacker, itu ada terjadi sebuah hubungan yang dimana harus minta tebusan. Nah, tebusan inilah yang dari hacker ini menyebabkan ransomware dari si korban gitu. Jadi, kalau dalam salah artian, ransomware itu adalah sebuah file yang terenkripsi oleh hacker. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu malware. Malware ya. Itu kayak sebuah ancaman yang dimana cara kerjanya itu kita sebagai korban mendownload misalnya sebuah di web bajakan yang mana ada aplikasi yang kita inginkan gitu. Misalnya aplikasi seperti inisialnya R gitu kan. Nah, itu kan kita download nih. Nah, lalu tiba-tiba itu terjadi karena adanya misalnya virus itu kan virus. Nah, disitulah letak ancaman berbahaya dari malware gitu. Karena tidak kepastiannya sebuah aplikasi bajakan itu terkena virus gitu. Nah, itu maka segera harus dihapuskan itu kan. Seperti itu malware. Itu phishing. Phishing. Phishing cara kerjanya itu si korban melakukan suatu pesan dari korban random. Jadi belum tentu orang itu orangnya siapa kan kita tidak tahu juga. Yang penting dia melakukannya itu secara beracak gitu. Misalnya ada dua teman nih. Misal satu teman tidak kena, satu teman tidak kena. Ini satu teman ini kena gitu. Ini satu teman ini kena gitu. Kena phishing dari si hacker ini. Nah, kalau misalnya orang ini tahu banget kayak dia mau non IT tapi tahu terhadap aware, pasti dia menyarankan si temen ini untuk tolong jangan bukakan aplikasi yang dikirimkan oleh si hacker ini. Nah, dia kan otomatis kalau dia benar-benar paham gitu kan teman juga kan, ah ya deh, ya juga sih. Jadi gak akan melakukannya, kita nggak akan membuka dari link dari hacker tersebut. Jadi dia begitu, dia hapus, pesannya kan ya untuk melakukan sebuah update gitu kan, sebuah data untuk kayak bersifat private gitu, tidak bisa publik gitu. Seperti itu. Kalau bisa dia melakukan, dia otomatis kalau misalnya phishing-nya itu kan banyak nih. Kalau dalam hacker itu mempunyai tools kayak phishing-nya tuh kayak ada kameranya atau phishing kayak berupa data-datanya aja gitu kan. Banyak gitu kalau phishing tuh. Ini kalau phishing-nya ada kamera, itu otomatis si hacker tuh tahu letaknya si korban tuh di mana. Jadi dia kapanpun hacker tuh akan dapat menemukan jejak digitalnya di si korban ini gitu. Seperti itu kalau phishing. Empat, social engineering. Social engineering yang saya tahu itu kayak orang yang mendengarkan informasi dari orang lain. Jadi orang lain tuh misalnya punya informasi yang penting banget mengenai kayak letak tempat, kayak nama, kayak umur. Umur sebenarnya tuh kayaknya penting. Tapi yang saya tahu itu social engineering seperti itu. Nah, di situ misalnya punya akun juga kan. Nah, punya akun nih. Jadi akun itu dari orang lain yang udah bicarakan. Biasanya ini coba serang nih yang akun ini misalkan. Nah, jadi akun hacker ini coba serang kan hacker ini. Akun kan serang. Nah, di situ muncul gitu kan dari si informasi hacker ini udah tahu banyak informasi dari orang-orang korban gitu kan. Dari orang-orang yang ingin diserang gitu, misalnya engineering tersebut. Jadi melalui skenario engineering ini, hacker ini dapat menikmati informasi-informasi dari orang-orang gitu. Nah, seperti itu. Lalu hacker akan menyerangnya gitu. Nah, apa semua ketahuan dari korban-korban.
orang yang menyampaikan atau obrolannya itu mengenai hal penting gitu, seperti itu. Halo, yang keempat, force. Force ini itu cara kerjanya itu dari hacker yang mencoba membobolkan password gitu dengan cara kombinasi maupun dengan cara lain-lain pokoknya mah kayak mencoba deh mencoba-coba gitu terus menerus sampai password dari akun tersebut dari korban tuh terbuka. Contoh seperti ini, ada hacker di mana dia tuh kan mencoba sebuah website misalnya Instagram misal. Instagram tuh kan ada email dan password gitu kan. Misalnya email si hacker ini tahu dari si korban itu misalnya asa misalnya asa ya asa asa email.com. Nah, lalu passwordnya dia tidak tahu gitu. Dia apa password dari si asa itu? Asa itu apa namanya kan itu. Coba lihat tuh dari hacker tuh kan tahu-tahu kan dari misalnya email dari medsos sosial lain. Saya itu misalnya online gitu online dia tuh bisa publik dia tuh tahu di mana letaknya di mana kayak makanannya kayak gimana avocado dan lain misalnya data-datanya dia ada gitu di situ dan tahu-tahu kan di situ bisa menjadi petunjuk buat menebak passwordnya itu apa gitu dari dalam media sosial itu seperti itu. Nah lalu si hacker ini mencoba password nanti apa misalnya 12345 salah teh A12345 A12345 seperti asa suka makan 12345 salah seperti atau tahu misalnya passwordnya itu ternyata yang terbuka itu adalah asa suka makan di tempat sebelah 123 katanya. Tahu itu kebuka. Nah itulah sisi-sisi dari serangan brute force itu kan. Jadi menyerang dari akun gitu kan. Mencoba membobol password untuk membuka ke akun misalnya seperti Instagram gitu. Nah, tahu-tahu kan Instagram tuh banyak banget tuh data misalnya si Asa tuh penting-penting. Ya udah dari hacker tuh diculik data-datanya dihapus semua dan diambil datanya sehingga nanti pada saat mau si Asa mau login ke akun Instagram, bakal lihat hasilnya datanya tuh lah kosong gitu kan tidak ada gitu. Malah yang dapat kena hujatan padahal kan dari si Asa kan tidak pernah melakukan apapun gitu. Seperti itu ada brute force. Yang terakhir itu ada DOS. DOS. DOS itu bisa diperpanjang dijadi sebagai denial of service gitu. Sebuah jaringan dan ada server. Ini cara kerjanya berawal dari kasusnya itu seperti ada kampus atau bukan kampus saja, seperti kayak sistem perusahaan A gitu kan. Orang sekelompoknya tuh S. Nah, ini ada kelompok orangnya S. Ini perusahaannya namanya A. Servernya server A, kelompoknya S gitu kan. Ini diibaratkan kalau gini tuh segerombolan orang, segerombolan orang. Ini servernya server A gitu. Kan kalau menyerang satu orang ini kan tetap servernya aman gitu. Tapi kalau misalnya ke semua, ini kan otomatis kan berat tuh. Jadi kan otomatis kalau menyerang saya bersamaan, kita kan servernya kan akan down gitu kan, akan down dan akan berdampak gitu kan. Jadi akan menyebabkan gangguan dari servernya gitu. Seperti itu kalau kerja dari DOS. Untuk mengatasinya, yang pertama, yang pertama itu lakukan backup data. Kalau terjadi misalnya ada sesuatu yang tidak memungkinkan. Yang kedua, itu tolong password itu kuat, jangan yang lemah. Menggunakan autentikasi juga supaya keamanannya lebih terjamin. Gitu. Yang ketiga, selalu aware. Kalau misalnya ada setiap serangan hacker itu ada selalu aware. Gitu. Seperti itu aja. Nah, itu merupakan dari cyber security. Dari cyber security itu. Jadi ada terbanyak poin itu dari pengertian, dari mengapa dari ancaman dan juga cerita singkatnya dari permasalahan dari sebuah kasus ya. Tadi kan sudah dibilang cyber security itu kan ada kasus yang dimana dari Tokopedia, dari misalnya dari ransomware Lockbit versi 3.0 yang terjadi serangannya itu kalau nggak salah di Badan Cyber gitu kan dan dari PDSN gitu kan PDS sementara yang dari hacker tuh minta tebusan sebanyak 1 juta gitu kan itu dari ransomware kan nah seperti itu
Ya, itu sekarang masuk ke cara itu penutupan. Penutup dengan surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi selanjutnya itu adalah wa'id akhadna min saqo bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wadi il qurbi wal waliya waliyatama wal masakini wa qulu lil nasi husnan wa aqimu sholatan wa atu zakatan summa tawallaitum ila qalilan minakum wa antum muridun. Artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Esensi pesannya, berkata yang baik. Al-Baqarah ayat 83 memerintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Itu menjadi landasan bagi pembicara publik untuk menyampaikan pesan yang sopan, santun, bermanfaat. Hubungan dengan materi kuliah yang sampaikan pada sesi ini, materi kuliah hari ini membahas keterampilan presentasi dan public speaking sebagai bagian dari kompetensi profesional di bidang IT. Namun, di balik teknik-teknik seperti struktur presentasi, bahasa tubuh, vokal, dan storytelling, ada nilai dasar yang lebih penting yaitu tanggung jawab moral dalam berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai surat An-Nisa ayat 9 yaitu yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takun takunna tijarotan antarodin minakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Esensi pesannya, yang pertama itu adalah larangan mengambil harta sesama dengan cara batil. Cara batil mencakup penipuan, pemaksaan, korupsi, manipulasi, riba, monopoli, suap, pencurian, atau transaksi tidak adil. Salah satu cara yang halal membedakan harta yaitu harta adalah melalui transaksi yang saling ridho, suka sama suka, prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan. Yang kedua itu, jangan membunuh dirimu. Perlindungan diri di dunia digital. Ayat ini juga bisa dimaknai sebagai larangan merusak diri sendiri, termasuk di ranah digital. Membagikan data pribadi sembarangan, itu sama dengan membawa ke pintu untuk pencurian identitas. Indra. Menggunakan password lemah. Itu sama saja kayak memudahkan peretas masuk. Yang ketiga itu mengabaikan update keamanan. Itu sama halnya seperti tidak mengunci pintu rumah. Yang keempat tuh kecanduan media sosial sampai stres atau depresi. Itu sama saja seperti bentuk membunuh diri secara mental. Seperti itu. Demikian dari presentasi saya mengenai keterampilan dan presentasi dan public speaking dan mengenai teknologi yang saya minati dan storytelling saya dari pandangan saya sendiri.
Demikian saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.